الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari ini tanggal 9 Juli ya. Benar ya? 9 Juli ya? 9 Juli ya. 9 Juli tahun 2022 bertepatan dengan 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah ya. Betul ya. Ya, alhamdulillah hari ini hari Sabtu sekitaran jam tadi kita mulai sekitaran jam 10 ya, kurang lebih jam 9.30 kita sudah melakukan aktivitas pemotongan hewan kurban. Dan hari ini agak berbeda karena memang kita sedikit berbeda dari kebanyakan orang yang akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan pemotongan hewan kurban esok hari. Ya, sekali lagi kita tetap saling menghormati keputusan masing-masing terkait dengan kebijakan untuk menetapkan kapan dilaksanakan atau kapan jatuhnya pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Baik, hari ini kebetulan hari yang spesial buat kita karena bisa dikatakan hari ini adalah pertama kali dalam sejarah IPCN BPD Sumut yang melaksanakan acara pemotongan hewan kurban bersama-sama. Ya, dari total keseluruhan ada sebagian besar yang ikut berpartisipasi. Alhamdulillah ada 1 ekor lembu ya, atau 1 ekor sapi hari ini telah dipotong. Jadi acara ini digagas oleh salah satu ketua bidang keagamaan di IPCN BPD Sumut yang ada di sebelah kiri saya dengan Pak Julham ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kami panggil Ustadz, kadang-kadang kami panggil Bos Tablog ya. Beliau menjadi ketua Kabid ya, kepala bidang bagian agama, dan mempunyai program yang di awal dicetuskan, salah satunya adalah pelaksanaan atau patungan hewan kurban 7 untuk 1, 1 untuk 7 ya. Ya, betul. Kurang lebih itu. Baik, boleh diceritakan awal muasalnya ini dengan Pak Julham, awal muasal dicetuskannya ide untuk melaksanakan kurban patungan pada tahun hari ini. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua pemirsa ya, pemirsa yang melihat channel ini, kita dari bidang agama BPD PCN Sumatera Utara sejak kepengurusan baru ini, ketua kita Bapak Mardian yang mungkin nanti akan juga diwawancarai. Memang luar biasa ya. Telah menyampaikan ke kita bagaimana memaksimalkan program-program kerja di bidang masing-masing. Ya, kebetulan saya di bidang agama, saya mempunyai program bagaimana Hari Raya Idul Adha ini bisa kita kurban bersama. Kita ajak nih kawan-kawan yang bos-bos kargo ya, untuk aktif. Bukan bos kargo yang di Jakarta ya? Oh, bukan bos kargo yang di Jakarta. Mungkin bos kargo Jakarta nanti akan menjadi inspirasi. Bagi semua. Bagi semua di PCN di Indonesia. Kenapa kita membuat program ini? Karena namanya organisasi tentu harus ada kegiatan bersama. Kegiatan bersama di mana ini juga akan menunjukkan sebuah organisasi yang tidak hanya soal profit dan ini ya, profit ataupun tidak soal usahanya aja yang dipikirkan. Ternyata harus ada momen-momen kebersamaan bagi kita sesama pengusahanya dan juga dengan karyawan-karyawan. Di sini kita lihat juga ada beberapa karyawan yang ikut berpartisipasi dari anggota kita di BPD Sumatera Utara.
jadi kita itu dia sila ukuannya dan berbaginya. Berbagi ya. Jadi konsep awalnya itu ya. Iya, konsep awalnya seperti itu dia. Baik, kira-kira dari pelaksanaan tahun ini ada harapan-harapan nggak tahun depan seperti apa? Mungkin ada peningkatan atau target-target yang akan disasar? Insya Allah kita akan maksimalkan di tahun depan ini kan 1 ekor. Iya. Insya Allah di tahun depan kalau tidak ada halangan kita maksimalkan 2 ekor Ya. dan juga besar sapinya ini kita mau di atas ini. Model sini. Kita perkirakan Yang ini berapa nih? Yang ini? kira-kira beratnya ini kurang lebih berat hidupnya 300 kilo. 300 kilo ya? Kita berharap di tahun depan itu kalau bisa 500 kilo. Per kilo ya? Jadi Dengan asumsi berat daging berapa? berat dagingnya itu kira-kira kalau sekarang ini 90 ke 100, kedepannya itu mungkin nanti 100 Atau 200 kilo? kalau 200 kilo enggak. Kalau 200 kilo dia biasanya di berat 700 sampai 800 kilo. Kita targetkan 120 seperti itulah dia, 120 ke 130 kira-kira seperti Ya agar itu. manfaatnya juga bisa dirasakan lebih banyak ya? Ya lebih banyak tentunya. Oke. Kalau bisa dibilang ini kan program awal. Iya. Ya program awal. Jumlah yang berkontribusi saat ini terhadap aktivitas patungan ini berapa orang? 40%. 40% ya? 40%. Kita sebut persentase aja ya? Iya, ada persentasenya. 40% berpartisipasi. 40% ya? Lewat pun. Lewat ya? Lebih 40. Oke, harapan dari Pak Julham sendiri sebagai Ketua Bidang Agama untuk kawan-kawan IPCN yang sudah bergabung dan yang belum bergabung atau akan bergabung, kira-kira apa nih terkait dengan program yang sudah dibuat sekarang? Ya, jadi kawan-kawan perlu saya sampaikan baik di BPD Sumut maupun seluruh Indonesia, bagaimana tentu kegiatan-kegiatan agama ini juga bukan bagian yang tidak penting, tapi bagian yang sangat penting. Karena apa? Di bidang agama ini sebenarnya yang banyak untuk lebih memaksimalkan usaha kita. Misal, dengan berbaginya ini, kita dengan karyawan kita pada khususnya, ini menunjukkan kepada mereka terhadap perhatian kita. Perhatian kita kepada mereka. Sehingga nanti, oh iya ya, bos itu perhatian juga ya. Mungkin nanti tidak di sini aja, tidak yang lain aja, aktivitas-aktivitas lainnya nanti yang bersinggungan dengan agama tentu akan kita maksimalkan. Mungkin kawan-kawan sudah tahu juga di PCN di Sumut ini kita buat kajian sudah kan. Jadi bidang agama itu harus seperti itu, karena kita tahu sebenarnya yang membimbing kita ini ya agama ini gitu. Itu yang kadang-kadang banyak yang terlupakan, tapi alhamdulillah di PCN ini nuansa itu kembali kita maksimalkan. Dihidupkan kembali ya? Dihidupkan kembali, sehingga nilai-nilai keagamaan itu bisa terinternalisasi dalam diri ownernya dan juga nanti pada karyawannya. Ini sesuai dengan passionnya IPCN sendiri ya Pak ya? Iya, karena kita perlu ketahui PCN ini berdiri asal-muasalnya dahulu kan alumni 212. Iya. Jadi di alumni ini kan cerita 212 ini kan cerita agama kan itu, momen-momen agama. Ini mungkin karena sudah memang kita lihat pun 212 di luar redup, ini muka agak redup, kita mau bangkitkan itu, seperti itu dia. Oke, baik. Mungkin pada sesi ini cukup sekian liputan kita. Terima kasih banyak nih kepada Pak Julham yang telah bersedia kami wawancarai. Untuk kemudian video ini nanti akan kita distribusikan melalui channel YouTube Naira Studio Podcasting yang memberikan, harapannya bisa memberikan edukasi, kemudian juga inspirasi baru bagi kawan-kawan agar mungkin bisa bergabung di IPCN, khususnya passion kita di jasa pengiriman kargo, kemudian juga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Siap. Oke, itu aja mungkin. Ada pesan terakhir mungkin kepada yang menyaksikan? Sekali lagi kami keluarga besar PCN BPD Sumut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan Hari Raya ini menjadi muhasabah bagi kita untuk lebih baik. Tentu dengan terma berkurban itu adalah akan memberi dan maksimal terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin seperti itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di bincang-bincang seputar Idul Adha pada hari ini, edisi spesial di
IPCN BPD Sumatera Utara. Saya sekarang bersanding di sebelah ada Ketua BPD Sumut yang baru, ada Pak Mardiansah dari DSI Kargo. Assalamualaikum Pak Mardiansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita melaksanakan salah satu program kerja agenda yang telah di-approve oleh Ketua BPD Sumatera Utara, yaitu dari Kabid Agama tadi sudah kita wawancarai. Sekali lagi ini ucapannya selamat atas terselenggaranya pelaksanaan pemotongan hewan kurban periode pertama ya. Periode pertama di ya, seluruh Indonesia, Bung. Seluruh Indonesia ya. Ya. Wah, mungkin bisa langsung menyampaikan ucapan selamat Idul Adha dulu kepada pemirsa kita dan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa Naira Podcasting di seluruh Nusantara dan sejagat raya. Saya Mardiansah sebagai Ketua BPD Sumatera Utara, IPCN BPD Sumatera Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga apa yang menjadikan amal ibadah yang sudah dilaksanakan pada saat Nabi Ibrahim dulu ke Nabi Ismail menjadi berkah bagi seluruh yang menjalankan ibadah kurban di IPCN BPD Sumatera Utara. Baik. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit ini. Tahun ini kan kalau yang kita lihat ada 1 ekor lembu yang sudah kita laksanakan pemotongan hewan kurbannya. Kira-kira apa perasaannya nih sebagai penyelenggara tuan rumah juga hari ini? Kemudian juga yang telah mengeksekusi, artinya telah menyetujui program ini berjalan. Ini perasaannya seperti apa? Ya, alhamdulillah beberapa kegiatan khususnya di IPCN BPD Sumatera Utara yang berkaitan dengan bidang keagamaan serta sosial masyarakat, dengan salah satu kegiatannya adalah pemotongan kurban di 1443 Hijriah ini bertepatan di 9 Juli 2022. Apresiasi juga yang mendalam kepada seluruh anggota di IPCN BPD Sumut khususnya yang sudah berpartisipasi aktif dalam berkegiatan ini. Alhamdulillah tadi kita juga dapat apresiasi yang baik juga dari Ketua Umum Pak Beni. Ada sponsor kira-kira ya? Ya, namun beliau belum, kita memang mandiri. Alhamdulillah kita dapat apresiasi yang cukup baik ya kan dari BPP agar kegiatan-kegiatan seperti ini dan beberapa kegiatan kita yang aktif demi terselenggaranya kegiatan-kegiatan di IPCN itu salah satunya didukung oleh salah satu BPD yaitu BPD Sumatera Utara dan berjalan dengan sukses. Menjadi percontohan lah kira-kira lebih ya. Alhamdulillah. Tapi belum ada yang nyontoh kayaknya nih. Belum ada yang nyontoh. Jadi contoh tapi belum tercontoh. Ya, belum tercontoh ya. Tapi harapannya ini kita berharap sama-sama mungkin mudah-mudahan kegiatan-kegiatan dan agenda kita ini ya berharap sekali supaya menjadi percontohan ya Pak Mardiansah ya. Ya, betul. Bagi seluruh BPD di Indonesia ya. Seluruh BPD di Indonesia. Oke, ini kan baru 1. Harapannya kira-kira untuk tahun depan ada target nggak untuk penambahan? Karena kan anggota ditargetkan untuk bertambah. Ya. Apakah hewan kurban juga ditargetkan untuk bertambah mungkin? Insya Allah, ya kan. Jadi di awal selamat datang ke Sekjen Partai BPD Sumut yang baru bergabung sama kita. Iya. Ya kan. Jadi alhamdulillah target kita berkegiatan ini sudah over target juga sebenarnya. Kita sebenarnya tidak dalam agenda program tetap di kurban kemarin. Namun kita coba lemparkan itu ke teman-teman. Namun alhamdulillah dapat respon yang baik. Namun kesanggupan kita sudah dapat satu. Dan yang alhamdulillah lagi lembu yang kita kurbankan itu di atas rata-rata. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Yang mungkin targetnya di 60 kilo atau 70 kilo, alhamdulillah. Kalau tadi kata bapak-bapak yang tukang potong, yang biasa itu ini di sekitar 100-an kilo untuk dagingnya. Jadi alhamdulillah dari situ saja
Ya senang, Excited ya? excited yang sangat luar biasa ya kan. Oke, baik, baik. Berarti ada target kira-kira, ataunya ada planning mungkin tahun depan kalau Allah kasih umur panjang kita insya Allah kan Ustaz bisa menargetkan dengan penambahan anggota, bertambah juga berarti target untuk kegiatan sosial kemasyarakatan khususnya bidang agama ini. Ya. Baik, sudah kita bicarakan juga dan ini bakal menjadi agenda rutin Masya Allah. yang harus terselenggara, Takbir. ya kan, yang harus terselenggara hingga masa kepemimpinan saya di IPCN BPD Sumut Periode kedua. periode ini berakhir. Dan walaupun nanti disambung oleh yang teman-teman lainnya, ini harus wajib Harus terlaksana berjalan, dan berjalan sebagaimana Ya, biasa. memang kalau melihat dari pembicaraan internal kemarin, kalau tidak salah kan targetnya ini masih di internal karyawan. Artinya kan nggak salah kalau mungkin tahun depan justru melebar ya ke masyarakat sekitar, ya kan ke kantor-kantor. Disepakati kira-kira itu, Pak? Saya setujuin. Setuju ya. Buat aja pokoknya ya. Buat aja gas terus. Dan alhamdulillah tadi ada beberapa teman-teman yang menyampaikan kenapa saya nggak diajak walaupun Masya tapi itu di luar kota. Iya, 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 Yang iya, teman iya. IPCN. Luar Kenapa saya biasa nggak ya. diajak? Mungkin teman-teman nggak baca grup atau gimana Iya, iya, kan? atau terlewatkan karena Terlewatkan kesibukannya. Atau karena misalnya kesibukan. seperti Ustadz ini Iya, iya. yang selalu di luar kota, Wah, tapi ini tetap bisa mengikuti ya. tetap bisa ngikutin. Luar biasa. Takbir Ustaz. Oke, ini pertanyaannya agak sedikit sensitif. Dilakukan pada hari Sabtu, di mana kebanyakan orang tidak melakukan itu, justru menunggu besok. Kan terdapat juga perbedaan-perbedaan. Kira-kira pendapat ketua sendiri untuk menyikapi ini supaya secara umum opininya tetap positif gitu loh. Ya alhamdulillah. Jadi kemajemukan itu sudah dari kita lahir sudah ada. Ya kan di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Tak lepas juga dari kita Kepakan sayap kebinekaan juga ini. Iya, tak lepas juga mungkin kita sesama umat muslim yang mungkin memiliki Perbedaan ya. pandangan dan itu mungkin dari sejak saya lahir juga sudah ya. Sudah ada, Namun ya? bukan menjadi titik tumpu bagaimana ada yang merayakan di tanggal 9, ada yang merayakan di tanggal 10. Tapi bagaimana meyakini bahwasanya ibadah ini lillahi ta'ala. Masya Allah. Ya kan, bukan semata-mata karena dilihat orang. Iya, iya, iya. Seperti itu sih kalau saya. Ya artinya positif di internal kita meyakini bahwa ini pelaksanaan insya Allah diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang ikhlas ya. Walaupun di tengah-tengah masyarakat ada perbedaan, tapi kita nggak sendiri nih kan. Ada juga tadi saya lihat masjid-masjid banyak dari di Muhammadiyah tempat yang- mukim saya juga banyak kok, ada Banyak. juga beberapa dan Berapa namun ya? ya, alhamdulillah saya sikapin baik juga pemerintah walaupun secara isbat pemerintah menetapkan itu Besok. esok. Namun juga pemerintah tidak menutup diri bagi Yang mau melaksanakan hari ini. melaksanakan meyakini hari ini sudah ada yang Iya. merayakan. Berarti ini sepengalaman Ustadz Sobirin yang melihat aktivitas ini, ada harapan nggak kira-kira ke teman-teman yang lain di BPD yang lain? Mungkin ada motivasi-motivasi yang perlu disampaikan supaya bisa menjadi kegiatan yang bersifat masif ya ke depan ke kawan-kawan kira-kira. Oh ya. Silakan. Harapan kita memang ini sebenarnya untuk kurban ini kan bukan lagi hal baru buat Iya. kita umat muslim ya. Namun berkurban di IPCN adalah merupakan awal baru. Iya, iya. Awal ya, baru buat kita secara nasional. Secara nasional, ya. Kalau pribadi-pribadi sudah melakukan di Masya tempat tapi Allah. Ini atas nama asosiasi iya, ya? asosiasi. Jadi kita lihat ya, ini baru. Jadi mudah-mudahan ya harap teman-teman di BPD lain termasuk ya panutan kita di BPP ya akan membuat terobosan yang lebih besar lagi seperti Oke, kita. ini teguran keras atau peringatan keras? Bukan, harapan keras. bukan teguran. Karena kita yakin lah. Kita yakin ya? Kita yakin karena dengan ini rupanya semua udah melakukan. Kita gampang pasti di kawan-kawan gitu. Secara sederhana, kira-kira apa sih manfaat yang dirasakan di internal tubuh IPCN dengan dilaksanakannya aktivitas berkurban dengan pola patungan ini, Ustaz? Kita lihat ya ini ya semakin eratnya persaudaraan kita di sini ya dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan Masya Allah. untuk khairat ya itu yang kita lihat di sini ya ambil bagian lah Ambil begitu bagian, nampak ya.
ada peluang ibadah, Masya Allah. saling mengambil bagian gitu ya kan. Oke, baik. Ini sudah tergambar Iya, iya. dari harapan dari Iya. ketua, dari sekretaris juga terhadap kegiatan-kegiatan ini yang memang Iya. memberikan efek in dan out ya. Iya, iya. In-nya untuk mempererat hubungan dan semangat kebersamaan dari teman-teman pengurus dan anggota IPCN, Iya, iya, iya. baik skup BPD maupun skup BPP ya, Iya, atau skup benar-benar. nasional ya. Iya, iya, iya. Luar biasa. Baik, mungkin sudah cukup clear ya pembahasan ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini kegiatan yang bisa menginspirasi kawan-kawan, khususnya anggota IPCN dan pengurus BPD, BPP, ya, agar kemudian event sejenis bisa dilakukan, ya kan, dengan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan bersama tadi. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan video ini menginspirasi, ya, kemudian memberikan sugesti kepada yang Iya, lain iya. agar bisa berlomba-lomba ya, banyak-banyakan. Kalau perlu orang tahu, oh kalau ada kurban IPCN pasti buat gitu kan, seperti iya, itu ya. iya, iya, betul. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.